ya buminya cuma satu gitu. Karena kan studinya kita butuh 1,5 bumi untuk dengan bisnis as usual seperti ini gitu kan. Lah ya makanya gitu. Terus apalagi kalau kita orang Jawa gitu kan punya istilah eman ya. Eman-eman itu kan kadang kan itu kan konsepnya kan memanfaatkan barang yang masih bisa digunakan lah gitu loh. Dirawat. Tapi kalau sekarang saya mempunyai eman-emannya sekarang itu barang itu ya udah didiemin aja gitu, nggak diapain, nggak dikasih orang, disimpan aja Mbak. Nggak dipakai, dia rusak, ya udah dibuang gitu. Jadi bergeser gitu. Aplikasi emannya gitu loh. Mungkin secara basic signifikan adalah bagaimana orangnya sendiri ya. Jadi anunya. Tidak bisa kemudian kita menyalahkan industrinya, gitu loh. Betul. Contoh kata, kenapa industri yang menghasilkan saset itu tidak kemudian serta-merta punya kesadaran untuk berhenti? Karena apa ya? Karena demand, permintaan di pasarnya masih tinggi, betul. Kan gitu. Iya. Ya kan? Dan itu kan menyerap sampai warung loh Mbak. Iya, benar. Ya, di warung itu kita lihat ya, item apa yang semua. Benar. Makanya enggak. Kemudian kalau dibilang yang itu tuh perusahaan kantong plastiknya, yang itu tuh perusahaan penghasil sasetnya enggak. Lawang Anda sebagai masyarakat aja masih membutuhkan itu dan masih mencari itu. Kalau disuruh milih masih milih itu kok, kan gitu. Jadi kalau perusahaan membalikkan faktanya bahwa yang kalau mau disalahkan ya disalahkan perusahaannya. Karena kita sebagai masyarakat itu memang gaya hidup kita pilih itu dengan tanda kutip. Contoh nih, aku pernah ngobrol dengan teman-teman mahasiswa ya. Kenapa sih teman-teman kalau belanja lebih senang begini saya bilang gitu. Karena terukur Bu. Terukur. Ya misal Bu, ini sampo, saya beli saset gitu kan. Ini 5 gitu ya. Jadi cukup untuk 5 hari. Nah kalau yang botolan kok Bu, ntar kadang kalau misalnya ini kita pakainya tuh nggak ini Bu lah. Berarti kan sebenarnya yang nggak bisa mengukur kan Anda sendiri, saya bilang gitu. Kenapa kemudian Anda bergantung kepada si barang kan gitu. Ada yang punya pikiran itu kan kita sebagai manusia. Kenapa kemudian kita bergantung pada barang mati kan gitu. Nah ini jadi senjata perusahaan-perusahaan itu untuk tetap mereka memproduksi gitu. Nggak beda jauh dengan narkoba lah kan gitu. Kalau mau dibilang ya sama 11-12 itu ketika memang demand-nya di pasar itu masih tinggi, ya mereka masih tetap akan memproduksi. Nah, ya dengan sekecil-kecil itu kan cost-nya juga lebih tinggi sebenarnya. Hitungannya sebenarnya kalau kita hitung jangka panjang ya itu sebenarnya lebih mahal gitu harga produknya itu. Dari sisi daur ulangnya juga udah nggak karuan gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi mereka ketika ditanya kenapa masih begini ya, masyarakat bilang yang ditutup itu, yang ditutup ini. Nah mereka juga ngomong dong, lah emang kalau misalnya kita nggak keluar itu Anda yang butuh. Nah jadi kalau mau dibilang ini telur apa ayam nih, kan gitu kan. Gitu loh. Iya. Memang solusinya juga nggak, artinya saya juga selalu berusaha untuk approach masalahnya kan pendekatannya kita tidak hanya dari satu aspek ya. Dalam artian ini kan kompleks banget gitu. Kayak sederhananya dilema tadi lah, mau pakai plastik ya nanti buangnya susah, mau pakai yang dari kertas pohon dan sebagainya ya pohonnya juga dibabatin semua gitu kan kasarnya. Kadang saya mikir, oke misalnya kita pakai pincuk misalnya makan pakai daun bawang itu, daun pisang gitu. Nah, daun pisang kan juga harus ditanam pisangnya, nanti juga buka lahan juga. Artinya kan ada constraint seperti itu ya di semua aspek gitu. Makanya kan kalau misalnya kita bisa memahami secara global bahwa paling nggak semangatnya dulu deh, semangat kita itu ketika kita memang hidup di dunia ini itu kan pasti ada eksesnya terhadap alam. Tapi bagaimanapun ya kita harus mungkin itu sudah suatu nature-nya seperti itu, maka kita harus memiliki cara untuk meminimalkan itu gitu kan. Dan advancement teknologi yang kadang saya lihat kita sudah, saya kadang mikirnya sudah jauh-jauh sampai bulan, sampai Mars, tapi kita masih ada problem seperti ini gitu. Itu kan buat saya ironi itu, karena itu lebih rumit itu sampai Mars itu lebih rumit itu. Tapi ini yang di hadapan kita gitu, dan pemikiran orang kan selalu, wah kita bisa pergi ke Mars gimana? Artinya kan kita pengen cepat meninggalkan masalah ini tuh, mindsetnya itu. Tapi kita tidak berpikir bahwa ini satu-satunya yang kita punya ini sekarang yang harus kita rawat dan harus kita perbaiki gitu. Dan ya itu sih kalau kemarin kadang buat kalau bagi pemegang kebijakan itu kan
dia yang seharusnya punya power juga sih sebenarnya untuk menentukan ini itu kan, dan lebih komprehensif. Teman kan kadang ya kita mungkin secara umum tahu lah, mungkin ada satu solusi apa kecil untuk di blow up, tapi sebenarnya juga dia tidak memberikan solusi. Sebenarnya kalau kita bicara masalah sampah, undang-undangnya sudah ada, nah gitu. Turunan undang-undangnya juga sudah ada. Kalau masuk di kabupaten kota, provinsi, perdanya juga sudah ada. Permasalahannya adalah pengawalan undang-undangnya, gitu. Ada nggak ini polisinya, kan gitu, yang kemudian menertibkan itu, mengawal kegiatannya, gitu kan. Ini yang kita nggak ada, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau boleh dibilang, sampah ini kan sesuatu sebuah cerita abadi. Menurut saya ya, sampah ini cerita abadi. Selama masih ada manusia hidup beraktivitas di muka bumi ini, maka sampah itu akan selalu ada. Sekecil apapun itu. Kita mau bicara zero waste sekalipun, pasti sampah organik pasti ada, kan gitu. Ya. Nah, kemudian jumlah penduduk dunia juga bukannya nambah, turun, selalu tambah, ya, masih naik. Nah, sekarang setiap orang setiap hari pasti menghasilkan sampah. Ini kan cerita abadi yang mungkin dulu ini menjadi sesuatu yang mudah, gitu kan. Karena apa? Ya karena dibuat mudah oleh masing-masing orang, gitu kan. Permasalahan sekarang kan ketika jumlah penduduk juga banyak, mereka butuh papan. Betul. Nah, jadilah ini papan, gitu kan. Ketika kemudian ini menjadi papan, tempat-tempat untuk yang tadinya pojokan untuk bakar sampah atau untuk pendam sampah ini menjadi hilang. Nah, itu. Nah, ini yang kemudian maka di kota perkotaan besar, maka masalah sampah ini akhirnya mencuat. Nah, itu sih Kak sebenarnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya sejak zaman dahulu ini tuh sudah ada, tapi karena fasilitas yang ada di seputaran mereka itu masih mendukung dan masing-masing punya cara untuk menyelesaikan, maka ini tidak menjadi masalah. Gitu. Betul. Tetapi kan pembiaran yang terjadi ini yang kemudian sekarang menjadi masalah. Ya kan? Contohnya yang dari dulu buang sampah ke sungai itu biasa. Apalagi dapurnya menghadap ke sungai, kan gitu. Itu biasa dari sejak rumah ini sudah dari rumah induk sejak nenek moyang, kan gitu. Selalu buang sampahnya di sungai. Ya, itu karena proses pembiaran yang memang dari dulu nggak pernah kesentuh, kan gitu. Dari dulu nenek saya juga bakar sampah nggak masalah, kan gitu. Kemudian mendam sampahnya juga nggak masalah, kan gitu. Jadi dari dulu itu proses pembiaran terjadi, sekarang lah menjadi masalah. Iya, makanya jadi segala kepraktisan, segala hal yang murah itu tadi kita bayar sekarang, efeknya baru kita, jadi ditagihnya itu sekarang itu. Jadi kena ada banjir, ada macam-macam, terus sungai, air tanah dan sebagainya ya. Jadi berafiliasi dengan proses-proses yang terjadi lainnya, penggundulan hutan, ya kan, kemudian tadi tanah-tanah kosong menjadi rumah tinggal, ya kan, ini menjadi tambah kompleks. Kalau dulu kan mungkin nggak terlalu terasa nih, kan gitu, asap tadi lah contoh, atau sampah di satu pihak buang ke sungai, yang nggak terlalu, kan gitu, karena memang masih bagus, kan gitu semuanya, oke, kan gitu. Nah kalau sekarang kan udah ditambah apa, jadi tambah kompleks hasilnya. Baru sekarang kita bisa ngerasa ini seharusnya udah musim apa nih sekarang, gitu kan. Sampai kalau kemarin sudah bikin pembiaran aja udah bingung. Harusnya dia berbunyi karena musim kemarau, kenapa dia berbunyi di musim hujan? Nah, pembiaran aja udah bingung sekarang, gitu kan. Apalagi manusianya. Itu padahal setitik perubahan apapun yang terjadi di alam kita, itu selalu ada imbasnya terhadap sirkulasi yang lainnya. Yang harusnya sekarang, misalnya nih, harusnya di sini sudah musim panas, gitu kan. Oke, berarti yang bekerja misalnya musim buah apa, gitu kan. Oh berarti lebah apa, gitu kan, dia mulai keluar untuk melakukan penyerbukan dan segala macam. Tapi ternyata musimnya nggak jelas, dia pun bingung, kan gitu. Nah, yang harusnya selesai musimnya malah belum. Ya kan? Nah kan, ini imbasnya kan nggak cuman masalah satu tok, gitu kan, tapi ketahanan pangan juga ikutan, kesehatan ikut,
manusianya juga. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya ke kita. Betul. Yang merasakan kan kita nanti. Ketika hewan-hewan kelaparan masuk ke rumah penduduk, kan kita juga yang merasakan. Jadi apapun itu yang terjadi, itu ulah kita, ya kembalinya ke kita. Nah, itu yang kita sendiri tidak pernah menyadari bahwa kita ini menyumbang kesalahan di situ, gitu loh. Kita sudah menyumbang kesalahan itu dari sejak zaman dulu, dari nenek moyang, gitu kan. Nah, sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, gitu. Tapi kemudian yang disalahkan pemerintah itu ngapain, gitu kan? Kenapa itu nggak bisa diselesaikan? Ada porsinya yang harus kita kerjakan sendiri, ada porsi yang memang dari kebijakan punya power yang ada. Gitu. Kenapa kemudian akhirnya dititik beratkan menjadi kesalahan ini adalah kesalahan pemerintah, gitu kan? Padahal kan seharusnya setiap orang yang ada itu bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing dan lingkungan di sekitarnya. Ini yang kadang kita lupa, gitu loh. Nah, itu tadi. Ya, itulah artinya dari teman-teman Napel juga sama teman-teman yang dalam satu jalur ini ya, artinya ini memang proses yang berat gitu ya, artinya edukasinya terutama buat kita. Saya juga merasakan sih, artinya bagaimana saya mencoba mengedukasi teman-teman di sini sendiri yang sebelumnya tidak pernah ada milah sampah dan sebagainya, itu kan mengintroduce hal yang baru gitu dan membiasakan dia. Kita juga harus sadar bahwa mungkin ya itu wawasan orang terhadap alam itu juga saat ini juga mungkin kurang gitu ya, artinya apa yang seharusnya dilakukan, efek seperti apa juga sudah disampaikan. Saya rasa itu ya PR buat semua lah, artinya buat teman-teman yang siapapun individu siapapun sebenarnya dengan hal yang kecil, entah itu usia berapa udah dewasa atau masih anak-anak, saya rasa paling tidak ya memang kita mungkin dalam kondisi terbatas mau berbuat apa-apa itu ya agak apalagi di sini misalnya kita di sini berbuat macam-macam, tapi saya rasa harus ada kesadaran itulah ketika kita misalnya beli sesuatu, ketika kita mau ngapain gitu, eksesnya nanti gimana gitu, di belakangnya gimana, prosesnya gimana, dan paling enggak kalau sudah kita punya itu kan nanti sudah terbiasa bahwa kita harus aware, harus hati-hati gitu terhadap apa yang langkah kita lakukan, dan ya efeknya ke kita Mbak, ke kita, ke anak-anak cucu juga, betul. Dan itu pokoknya buminya cuma satu. Ya, buminya cuma satu, rumah kita itu sebenarnya paling ideal ya cuma bumi kan gitu. Nah, kalau misalnya kita rusak-rusak sendiri, harapannya bisa pindah ke sana kemari. Ya, apakah memang bisa diangkut semua nih orang ke sana kan gitu. Terus bagaimana yang tertinggal di sini kayak gitu kan. Nah, itu ya itu PR besar sebenarnya kan, PR besar, apalagi ya boleh dibilang sekarang mau bicara seperti apapun kita itu tetap akan menghasilkan sampah. Teknologinya juga sudah begitu, zamannya sudah begitu kan gitu. Tidak bisa kemudian kita bilang kita bilang aku nggak akan menghasilkan sampah, nggak mungkin kan gitu. Karena kamu masih butuh makan, ya kan? Kamu akan tetap berkegiatan. Kalau dibilang apa mau diem di rumah puasa nggak ngapa-ngapain juga nggak mungkin kan gitu. Nah, itu. Lah kemarin lockdown aja masih take away. Nah, malah banyak ya kan. Online itu banyak minta ampun ya kan. Dan produsen itu kan atau pabrik-pabrik juga nggak mungkin tidak mencari untung kan gitu. Pasti mereka akan memakai bahan yang semurah mungkin sehingga bisa mendapatkan untung yang besar. Nah itu, jadi ya itu sudah manusiawinya itu begitu, ya sifat manusianya begitu kan gitu. Nah cuman ya itu tadi tinggal kemudian kembali ke diri kitanya masing-masing ketika memang karena mereka bisnis kayak gitu. Nah kitanya sebagai konsumen apa yang bisa kita lakukan gitu dengan kegiatan yang kita lakukan itu tadi kan gitu. Misalnya oke lah aku dalam sebulan bisa online sampai 10 kali nih kan gitu. Nah terhadap 10 kali barang ataupun sisa kegiatan yang terjadi ini harus aku apain. Nah ini kan kembali ke kita. Kalau kita bicara masalah si produsen ya kita hanya bisa menghimbau misalnya, atau kemudian ada entah itu perundang-undangan atau bagaimana kayak gitu. Nah tetapi semuanya akan kembali ke perhitungan kan gitu, ya kan? Kalau bisa ada yang lebih murah dan itu bisa memberikan keuntungan, ya semua orang pasti akan berpikir ke arah situ kan gitu. Nggak mungkin kemudian
aku pilih yang bagus-bagus dan aku nggak dapat apa-apa, malah mungkin minus, kan jelas. Namanya orang bisnis kan nggak mungkin begitu. Nah, cuma tinggal kita sebagai konsumen yang aku ikut serta kok di kegiatan itu, apa yang harus aku lakukan, kan gitu. Itu sih yang menurut saya. Ya karena itu tadi bumi kita cuma satu, ini rumah kita, ya kan. Besok kita punya anak, punya cucu, nah mereka pasti juga ingin mendapatkan hal yang sama. Ingin tahu yang namanya sungai itu seperti apa, ya kan? Isinya air, ya, bukan plastik. Air, bukan sungai, isinya plastik semua, gitu kan? Asur, apalagi musim hujan, gitu ya. Kan sungai sebagai tempat sampah terpanjang itu masih terjadi sampai sekarang, gitu kan? Yang nggak bisa diloakin, yang nggak bisa dipendam, yang susah dibakar, larinya pasti ke sungai, kan gitu. Nah itu, jadi pola-pola ini yang memang harus kita sadari bersama. Kalau ini jadi tanggung jawabnya pemerintah semua nggak sampai. Pemerintah orangnya berapa? Gitu. Suruh ngurusin ratusan juta orang gitu di Indonesia. Gitu.